Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan pasal 23. Namun, sebelum masuk ke materi utama, saya akan memberikan prolog terkait materi ini. Pak Harun adalah salah satu investor PT Kenanga dengan status K1. Pada tahun 2018, Pak Harun menerima pendapatan dividen dari PT Kenanga. Kemudian dari dokumen pembagian dividen disebutkan bahwa dividen Pak Harun adalah sebesar 200 juta rupiah. Namun, Pak Harun merasa heran dan timbul pertanyaan, mengapa uang yang diterima olehnya hanya 170 juta saja? Kemana yang 30 jutanya? Kemudian Pak Harun berbincang-bincang dengan Pak Fiskus yang bekerja di kantor pajak. Singkat cerita, Pak Fiskus menerangkan bahwa Pak Harun sudah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara yang baik. Pak Harun telah membayarkan pajak PPh pasal 23 sebesar 15% yang merupakan kewajiban dari seorang wajib pajak yang menerima pendapatan dari dividen. Baik, kita mulai. Apakah PPh pasal 23 itu? PPh pasal 23 adalah pemotongan penghasilan tertentu dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Berikut adalah dasar hukum pemotongan PPh pasal 23. Dimulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, dan keputusan Dirjen Pajak. Berikut adalah yang membedakan antara PPh pasal 22 dengan PPh pasal 23. Berikut yang membedakan antara PPh pasal 22 dengan PPh pasal 23. Jika ditinjau dari objek pajaknya, PPh pasal 22 meliputi kegiatan impor, pembelian, dan penjualan barang. Sedangkan PPh pasal 23, objek pajaknya meliputi pembayaran jasa dan passive income. Perlu saya tambahkan di sini bahwa dalam perpajakan, income atau pendapatan itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, active income, yang kedua, passive income, dan yang ketiga yaitu other income. Nah, untuk passive income akan dikenakan PPh pasal 23 ini. Kemudian dari sudut pemotong. PPh pasal 22 pemotongnya meliputi wajib pajak badan tertentu. Sedangkan pemotong PPh pasal 23 bisa semua pemotong bisa meliputi semua wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan atau wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk. Sedangkan cakupan PPh pasal 22 itu relatif lebih sempit dibanding dengan PPh pasal 23 yang relatif lebih luas. Berikut adalah pihak yang berkewajiban memotong penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 23. Yang pertama yaitu badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang keenam yaitu orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong baik itu akuntan, dokter, konsultan, arsitek, notaris, pengacara, maupun PPAT yang khusus objek pajaknya sewa. Sedangkan untuk yang ke nomor 7 yang menjadi pemotong pajak penghasilan PPh pasal 23 bisa berupa orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan, terutama untuk objek pajak sewa. Nah, pemotong ini memberikan penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Berikut adalah penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 atau objek PPh pasal 23. Yang pertama adalah dividen sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf K Undang-Undang PPh. Yang kedua yaitu bunga sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf F termasuk dalam Undang-Undang PPh. Yang ketiga royalti, yang keempat adalah hadiah berupa penghargaan,
bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21. Yang kelima adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang telah dikenakan oleh PPh Pasal 4 ayat 2. Dan yang terakhir adalah imbalan sehubungan dengan jasa, meliputi jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong oleh PPh Pasal 21. Nah, ini adalah skema yang meringkas tentang objek pemotongan PPh Pasal 23. Seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa objek pajak PPh Pasal 23 itu meliputi kegiatan atau yang bersumber dari modal, kegiatan, atau jasa. Nah, modal ini lebih pada passive income yang terdiri dari dividen, bunga, royalti, dan sewa. Sedangkan kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah objek pemotongannya yaitu hadiah. Sedangkan jasa yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 meliputi jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain. Berikut adalah saat terutang PPh Pasal 23. Saat terutang PPh Pasal 23 itu bisa pada saat dibayarkan, atau pada disediakan untuk dibayarkan, atau pada saat telah jatuh tempo pembayarannya. Berikut adalah pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 yang berprinsip pada desentralisasi, di mana di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya objek PPh Pasal 23 atau 26, di mana kewajiban pemotongnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memotong pajak penghasilan Pasal 23 atau 26 sesuai dengan saat terutang PPh Pasal 23 atau 26 dengan membuat bukti pemotongan. Yang kedua, yaitu memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 atau 26 ini kepada penerima penghasilan. Berikut yaitu menyetorkan PPh Pasal 23 atau 26 dengan SSP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutang PPh Pasal 23 atau 26. Dan yang terakhir yaitu melaporkan PPh Pasal 23 atau 26 dengan SPT masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan saat terutang PPh Pasal 23 atau 26 ini. Sekarang kita masuk ke tarif pemotongan PPh Pasal 23. Tarif pemotongan PPh Pasal 23 ada dua, yaitu 15% dari jumlah bruto dan 2% dari jumlah brutonya. 15% dari jumlah bruto itu meliputi objek passive income yang terdiri dari dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Sedangkan yang 2% dari jumlah brutonya itu meliputi sewa dan jasa. Sekarang kita akan menjelaskan tentang pengenaan tarif 15% dari penghasilan bruto. Yang pertama yaitu adalah dividen. Dividen secara umum dapat diartikan sebagai bagian laba perusahaan yang diberikan kepada para pemilik perusahaan. Dalam pasal 4 huruf G Undang-Undang PPh, dividen adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Nah, berikut adalah beberapa bentuk dividen sebagaimana penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf G. Ini hanya 4 yang saya tampilkan dari 12 penjelasan yang ada. Yang pertama yaitu bentuk dividennya berupa pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal disetor. Yang kedua yaitu pemberian saham bonus tanpa penyetoran, termasuk di sini yaitu saham bonus dari kapitalisasi Agio. Yang ketiga yaitu pembayaran kembali modal disetor jika dalam tahun-tahun lampau diperoleh keuntungan, kecuali sebagai akibat pengecilan modal dasar yang dilakukan secara sah. Dan yang keempat yaitu pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan. Nah, untuk pembagian dividen ada hal yang harus kita perhatikan, di mana apabila dividen ini diterima oleh
perseroan terbatas atau PT, BUMN atau BUMD, dan koperasi, di mana apabila memenuhi syarat yang pertama yaitu kepemilikan sahamnya minimal 25% dan berasal dari cadangan laba ditahan, maka dividen ini tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 alias dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 23. Begitu juga dengan SHU yang dibagikan kepada anggota koperasi, ini juga merupakan bagian dari pengecualian yang dipotong oleh PPh pasal 23. Sedangkan dividen yang diterima oleh orang pribadi akan dikenakan pajak final 10%. Berikut adalah pengenaan PPh pasal 23 atas dividen. Khusus untuk pembagian dividen, ada aturan tersendiri mengenai saat terutang PPh pasal 23 untuk perusahaan yang go public dan perusahaan yang belum go public. Untuk perusahaan yang sudah go public, saat terutang PPh pasal 23 adalah pada saat tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen atau pada saat recording date-nya, meskipun dividennya belum diterima. Sedangkan untuk perusahaan yang belum go public atau belum TBK terbuka, maka saat terutang PPh pasal 23 atas dividennya adalah pada saat tanggal diumumkannya pembagian dividen dalam RUPS atau dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Kemudian yang harus kita perhatikan juga atas dividen ini, ya, bahwa untuk wajib pajak dalam negeri badan dengan syarat tertentu tidak terutang pajak. Seperti tadi yang sudah dibahas, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, bahwa kepemilikan dari saham tersebut minimal adalah 25%. Dan yang kedua, bahwa dividen berasal dari cadangan laba ditahan. Apabila 2 syarat ini terpenuhi, maka akan dapat dikategorikan sebagai pajak PPh pasal 23 yang dikecualikan. Kemudian untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri, itu akan terutang pajak final sebesar 10%, sedangkan untuk wajib pajak luar negeri terutang pajak sebesar 20%, di mana ini akan kita terapkan PPh pasal 26. Kemudian berkaitan dengan dividen juga harus kita perhatikan bahwa pajak penghasilan tidak boleh ditanggung oleh pemberi dividen. Yang terakhir yaitu bahwa pemberi dividen menerbitkan bukti potong dan menyetorkan pajak pada tanggal 10 bulan berikutnya. Berikut berkaitan dengan objek pajak bunga. Bunga akan kita klasifikasi menjadi 3, yaitu bunga yang akan dikenakan PPh pasal 23, bunga yang dikenakan PPh pajak final, dan bunga yang bukan objek PPh pasal 23. Yang pertama yaitu bunga yang dipotong PPh pasal 23. Ini bersifat tidak final. Nah, untuk bunga yang dipotong PPh pasal 23 ini yaitu bunga antar pinjaman dari badan ke badan dan dari badan ke orang pribadi. Contohnya yaitu bunga pinjaman dari suatu PT ke PT yang lain atau dari PT ke individu. Sedangkan untuk bunga yang dipotong PPh final yang masuk dalam kategori ini yaitu bunga yang dibayarkan oleh bank, bunga simpanan koperasi, dan bunga obligasi. Namun harus diingat untuk bunga yang dibayarkan oleh bank ada pengecualiannya. Nah, untuk bunga yang dibayarkan oleh bank ini dikecualikan dari pemotongan PPh final apabila bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlahnya tidak melebihi Rp7.500.000. Berikutnya yaitu bunga simpanan koperasi, di mana yang masuk dalam pengecualian di sini adalah bunga tersebut tidak melebihi nominal sebesar Rp240.000 per bulan. Dan yang berikutnya yang dipotong PPh final adalah bunga obligasi. Sedangkan yang tidak dipotong PPh pasal 23 berkaitan dengan bunga adalah bunga atau penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua yaitu bunga sewa guna usaha dengan hak opsi
biasanya kita temukan dalam kegiatan leasing, dan bunga atau penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha jasa keuangan yang menyalurkan pinjaman atau pembiayaan. Nah, dalam pengertian bunga juga di sini sebutkan bahwa bunga termasuk di sini meliputi premium, diskonto, dan jaminan pengembalian utang. Sedangkan denda keterlambatan bayar termasuk dalam pengertian bunga. Hal ini sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak yaitu S480 PJ 313 tahun 2001. Sedangkan bunga yang diperhitungkan dalam penjualan cicilan bukan termasuk bunga karena termasuk dalam bagian harga jual. Kegiatan sewa dalam perpajakan harus memenuhi 3 unsur ini. Yang pertama, bahwa tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Yang kedua, pihak lain tidak bisa ikut memakai atau menggunakan. Dan fee menggunakan satuan waktu tertentu. Sedangkan objek pajak berikutnya yaitu hadiah. Hadiah dalam fiskal itu sering kita temukan hampir di semua pajak penghasilan itu selalu dicantumkan, baik itu pajak final, PPh pasal 21, PPh pasal 23, bahkan juga ada di PPh pasal 26. Namun kita harus memilah atau mengklasifikasi mana yang pajak final, mana hadiah yang dikenakan di PPh pasal 21, mana yang akan dikenakan atau diterapkan PPh pasal 23, bahkan mana yang akan dikenakan PPh pasal 26. Karena pada dasarnya hadiah ini hanya dikenakan satu kali pengenaan pajak penghasilannya. Nah, yang harus kita perhatikan untuk mengkategorikan hadiah ini kita terapkan pada pasal yang mana pajak penghasilannya, yang harus kita lihat adalah yang pertama yaitu kegiatannya. Apakah kegiatannya itu berupa kegiatan undian, atau kegiatannya berupa lomba atau penghargaan atau sehubungan dengan jasa, atau hadiah yang diberikan kepada semua konsumen. Nah, untuk hadiah berupa hadiah undian, ini kita kategorikan sebagai pajak final sesuai dengan penerapan pasal 4 ayat 2, di mana tarifnya adalah 25%. Sedangkan hadiah apabila kegiatannya berupa berasal dari lomba atau penghargaan sehubungan dengan jasa, maka dapat kita pilih penerapan PPh-nya berdasarkan siapa yang menerima hadiah tersebut. Apabila yang menerima itu adalah wajib pajak orang pribadi, maka akan dikenakan PPh pasal 21 dengan tarif pasal 17 dari penghasilan brutonya. Ya, semoga masih ingat tarif pasal 17 yaitu 5, 15, 25, 30%. Sedangkan apabila yang menerima hadiah tersebut adalah wajib pajak badan atau BUT, maka akan dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan brutonya. Sedangkan apabila yang menerima hadiah dari lomba atau penghargaan atau sehubungan dengan jasa tersebut merupakan warga luar negeri sebagai wajib pajak luar negeri selain BUT, maka akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif sebesar 20% dari penghasilan brutonya dan bersifat final. Kemudian ada juga hadiah yang bukan objek pajak. Nah, syaratnya bahwa hadiah tersebut diberikan kepada semua pembeli atau kepada semua konsumen tanpa diundi. Ya. Nah, kalau hadiah tersebut diundi, maka itu menjadi hadiah undian. Akan dikenakanlah PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 25%. Tetapi apabila hadiah tersebut diberikan kepada semua pembeli atau kepada semua konsumen akhir tanpa diundi, maka hadiah ini masuk dalam kategori bukan objek pajak. Hal ini sering kita jumpai misalnya ketika kita membeli 3 kantong kecap misalnya akan mendapatkan 1 piring cantik. Nah, piring ini merupakan bukan objek pajak. Berikut yaitu royalti. Royalti merupakan imbalan sehubungan dengan penggunaan hak atas. Yang pertama, hak atas harta tak berwujud, bisa berupa hak pengarang, hak paten, merek dagang, dan rahasia perusahaan. Atau royalti juga meliputi hak atas harta berwujud yang mempunyai nilai intelektual, misalnya hak alat industri, komersial, atau ilmu pengetahuan.
Atau royalti mencakup juga informasi yang belum diungkapkan secara umum dengan ciri bahwa informasi telah tersedia sehingga tidak perlu riset di bidang industri. Nah, royalti ini akan dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif 15% dari penghasilan brutonya. Berikut objek PPh pasal 23 yang berkaitan dengan imbalan sehubungan dengan jasa, yaitu meliputi jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Nah, pengertian imbalan bruto jasa untuk catering ya, ini sebagai tambahan meliputi jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material barangnya. Sedangkan pengertian imbalan bruto jasa untuk jasa lain ini mencakup jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak atau perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberi jasa dengan material atau barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontraknya. Nah, di sini kita lihat sesuai dengan PMK nomor 244 PMK 03 2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPh, yaitu imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan PPh pasal 21. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 83 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah berapa kali diubah, yang terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 dipotong pajak penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Nah, di sini ditampilkan PMK nomor 244 PMK 03 2008 tentang jenis jasa lain ya. Nah, di sini dilihat bisa kita lihat bersama-sama bahwa jenis jasa lain sebagaimana dengan maksud ayat sebelumnya, antara lain jasa lain itu meliputi jasa penilai atau appraiser, jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa perancang atau desain, jasa pengolahan limbah ya, jasa perantara atau keagenan. Kemudian di sini juga ada jasa mixing film, ada jasa maklon, ada jasa kebersihan atau cleaning service, dan jasa catering atau tata boga. Mungkin di sini saya akan memberikan sedikit definisi mengenai beberapa pengertian tentang jasa. Yang pertama yaitu pengertian jasa teknik. Jasa teknik merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan, dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi pelaksanaan suatu proyek, pembuatan suatu jenis produk, dan pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman di bidang manajemen. Sedangkan pengertian jasa manajemen yaitu sedikit berbeda dengan pengertian jasa teknik sebelumnya, di mana untuk jasa manajemen ini dia ikut langsung atau involve dalam manajemen tersebut ya. Nah, ini dapat kita lihat di sini berbeda dengan pengertian jasa teknik di bidang manajemen. Jasa teknik hanya bersifat memberikan informasi, pelatihan dan sejenisnya dalam waktu yang lebih pendek tanpa ikut menjadi bagian dari manajemen, begitu. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang jasa maklon ya. Nah, jasa maklon itu meliputi semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang mana harus memenuhi ketiga unsur berikut. Yang pertama, bahwa proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa. Yang kedua, spesifikasi bahan baku dan barang setengah jadi atau bahan penolong akan diproses sebagian atau seluruhnya yang disediakan oleh si pengguna jasa. Dan yang ketiga, bahwa kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. Nah, pengertian jasa maklon ini harus memenuhi ketiga unsur tersebut. Berikut adalah jasa event organizer.
Mungkin juga sudah pernah tahu, jasa event organizer yaitu kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggara pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan, kita singgung sedikit mengenai pengertian jumlah bruto. Ya, pengertian jumlah bruto untuk jasa meliputi seluruh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, yang disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya. Yang harus kita perhatikan di sini, pengertian jumlah bruto ini tidak termasuk pembayaran gaji atau upah atau honor lain-lain yang dibayarkan pemberi jasa kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Yang kedua yaitu pembayaran pengadaan material. Kemudian yang berikut tidak termasuk pembayaran kepada pihak kedua atau perantara untuk dibayarkan kepada pihak ketiga. Kemudian pengertian jumlah bruto jasa juga tidak termasuk pembayaran penggantian biaya atau reimbursement oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Namun ini semua tidak berlaku bagi jasa catering. Berikut adalah penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Terdapat beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 atau bukan objek PPh pasal 23. Yang pertama yaitu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi atau leasing. Yang ketiga yaitu dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas atau PT sebagai WPDN, kemudian koperasi, badan usaha milik negara atau BUMN atau badan usaha milik daerah atau BUMD dari penyertaan modalnya pada badan usaha yang didirikan atau tempat kedudukan di Indonesia. Dengan syarat yang harus dipenuhi ada dua, yaitu yang pertama bahwa dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan yang kedua bahwa bagi PT, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikannya pada badan yang memberikan dividen paling rendah adalah 25% dari jumlah modal yang disetor. Kemudian berikutnya yang dikecualikan dari pemotongan pajak pasal 23 yaitu bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk di sini yaitu pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang berikut yang dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan pasal 22 adalah SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada para anggotanya. Dan yang terakhir yang dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yaitu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, yang harus kita perhatikan juga yaitu bagi penerima penghasilan yang tidak ber-NPWP, maka atas penghasilan yang diterima kemudian menjadi objek PPh pasal 23 namun tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 dengan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normalnya. Nah, berikut ada beberapa latihan yang akan saya berikan, yang akan kita kerjakan, yang kemudian akan kita kumpulkan di Google Classroom. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.